Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi pembukaan pendaftaran P3K 2024 sudah harus dilakukan oleh pemerintah. Banyak teman-teman bertanya, bagaimana pemerintah daerah untuk mengklasifikasikan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu? Kategori honorer seperti apa yang bisa menjadi P3K penuh waktu? Kategori honorer seperti apa yang bisa jadi P3K paruh waktu? Mari kita simak bersama. Berita Ayo Bandung, media nasional terkemuka, yang membuat judul tenaga honorer kategori ini hanya bisa jadi P3K paruh waktu saja jika sudah diangkat tahun 2024. Ini ditayang pada tanggal 11 Juni 2024. Tenaga honorer masih menanti-nanti nasibnya untuk diangkat menjadi P3K 2024 ini. Dikabarkan bahwa bulan Juli 2024, pengumuman seleksi P3K dan CPNS akan dipublikasikan. Bahkan saya mendapat informasi bahwa sekitar tanggal 14 Juli 2024 sudah dibuka pendaftaran seleksi P3K 2024. Hal ini menjadi gerbang awal bagi tenaga honorer, mengingat seluruh non-ASN yang terdapat di dalam database BKN akan diikut sertakan dalam seleksi P3K. Para teman-teman tenaga honorer, saya himbau kepada teman-teman harus ikut seleksi. Ketika Anda tidak ikut seleksi, maka Anda bukan bagian daripada P3K. Ada sebanyak 1,78 juta tenaga honorer dalam database BKN yang akan diangkat seluruhnya menjadi P3K. Seleksi ini hanya merupakan formalitas untuk memudahkan pendataan ulang. Skema P3K penuh waktu dan paruh waktu menjadi solusi atas melambungnya jumlah tenaga honorer di Indonesia saat ini. Adapun tenaga honorer yang akan menjadi P3K penuh waktu adalah non-ASN yang berhasil lolos seleksi CASN dan memenuhi lowongan formasi. Sementara itu, tenaga honorer yang belum lolos akan ditempatkan menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, Menpan RB mengatakan bahwa P3K paruh waktu juga akan diisi oleh tenaga honorer yang menempati daerah yang tidak memiliki anggaran cukup untuk mengangkat P3K. Untuk lebih mudah kita memahami, saya buat contoh di sini, supaya kita lebih memahami yang mana yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan yang mana yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah daerah Kabupaten A, formasi P3K 2024 650. Ini yang ditetapkan oleh Menpan RB ya, bukan yang diusulkan oleh Pemda, tetapi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB sebagai formasi P3K di Kabupaten A ini. Sementara jumlah tenaga honorer di Kabupaten A ini ada 1.500 orang sesuai dengan database BKN. Maka di tahun 2024 ini P3K penuh waktu akan diangkat sebanyak 650 orang. Yang diangkat ini siapa? Yang lolos seleksi dan memenuhi lowongan formasi. Berarti di dalam memilih P3K penuh waktu ini, peringkat juga sangat mempengaruhi. Walaupun tidak memakai passing grade, jadi bisa saja diambil nanti dari ranking 1 sampai 650. Sesuai dengan syarat-syarat yang dilakukan oleh Pemda untuk memenuhi formasi itu, itulah ukuran daripada Pemda untuk mengklasifikasikan tenaga honorer ini menjadi penuh waktu ataupun paruh waktu. Kata kuncinya, jika Anda lolos seleksi dan memenuhi syarat-syarat lowongan formasi yang dibuat oleh Pemda, maka Anda akan masuk di P3K penuh waktu.
tetapi tetap bersaing masalah ranking, masalah nilai, tetap bersaing di antara tenaga honorer tersebut. Sisa dari 650, contohnya seluruh tenaga honorer 1.500 orang di Kabupaten A ini ikut seleksi. Maka sisa dari 650 ini, yaitu sebanyak 850 orang, dia ikut seleksi tetapi tidak memenuhi lowongan formasi. Itulah yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi dari keterangan Menpan RB ini, seleksi ini juga sangat berpengaruh untuk memposisikan Anda apakah P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Sangat berpengaruh. Jadi teman-teman, siapkanlah diri Anda sedini mungkin. Latihanlah soal-soalnya agar Anda bisa mendapatkan peringkat-peringkat yang baik untuk bisa menuju P3K penuh waktu di tahun 2024. Memang P3K penuh waktu tergantung ketersediaan dana untuk gaji P3K di pemerintah Kabupaten A ini. Inilah sebagai contoh yang mudah dipahami oleh teman-teman. Sehingga tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dan daerahnya tidak memiliki anggaran akan menempati P3K paruh waktu pada tahun 2024. Meskipun begitu, Menpan RB mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan di tahun selanjutnya P3K paruh waktu itu akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dengan sistem peringkat kinerja di mana P3K paruh waktu dengan kinerja terbaik akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tidak akan ada pengangkatan P3K penuh waktu dari honorer-honorer yang lain. Tetapi yang diangkat di situ adalah P3K paruh waktu yang sudah masuk di database aplikasi Menpan RB. Satu yang pasti, seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu selambat-lambatnya bulan Desember 2024. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.